Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja ya, itu harapan saya. Bersama dengan keluarga teman-teman, salam dari saya. Oke, kita tetap akan membicarakan soal sepak bola atau tim nasional kita, terutama dengan datangnya pelatih kepala yang baru. Patrick Kluivert, pria berusia 48 tahun ini asal Belanda, sudah menargetkan bahwa kita ya harus bisa berbicara di Piala Dunia 2026, dan untuk itu menjadi tanggung jawab dia. Ya, usaha yang akan dilakukan nantinya bagaimana cara meloloskan The Garuda Warriors, tim merah putih kita ya dalam menyelesaikan 4 laga ke depan yang sangat krusial. Ya, jadi bagi Kluivert ketika bertemu kemarin memperkenalkan diri dengan di semua jajaran media, ya para wartawan, dia sudah berbicara banyak sekali. Pasti teman-teman juga sudah banyak tahu dengan apa yang dikatakan oleh Kluivert. Tetapi yang paling menarik buat saya, teman-teman ya, bahwa dia akan mengubah cara bermain Jai Itzes dan kawan-kawan. Ya, jika kita selama ini tahu bahwa permainan kita selalu dengan counter attack, ya bertahan terus, tapi kemudian melancarkan serangan balik. Tapi di tangan Patrick Kluivert, permainan kita akan diubah dengan lebih baik lagi, lebih menyerang, lebih terbuka, sangat ofensif. Ini yang bagus saya pikir. Karena filosofi yang dianut oleh Patrick Kluivert, baik dia sebagai mantan pemain di tim nasional Belanda yang punya rekor yang luar biasa, 40 gol dalam 79 penampilan. Luar biasa bagi Patrick ya, sebagai seorang pemain bahkan masuk dalam sejarah 4 pemain yang bisa mencetak gol ya di atas 40 gol. Dia mau lebih menyerang karena dia kan posisi striker, main di Milan, main di Barcelona, Newcastle United, ya di Lille, ya sebelumnya dari awal karir dia di Ajax. Makanya dia akan coba dengan pola 4-3-3. Nah, ini pola yang dianut oleh sepak bola Belanda. Kalau dengan 4-3-3 pasti akan ofensif, pasti akan menyerang. Ini akan menempatkan 2 sisi flank, bek kiri dan bek kanan untuk lebih banyak maju ke depan. Ketika membuild up serangan, dari transisi permainan kita akan cepat dengan 2 pergerakan wingback kita. Nah, mumpung kita punya 2 wingback yang sangat bagus. Ada Kevin Dix bersama dengan Sandy Walsh di kanan, itu bisa saling bergantian tergantung dari Kluivert untuk memainkan siapa. Dan juga di kiri kita masih punya Calvin Verdong, ada Sain Patinama juga di sana, bisa bergantian. Karena kalau bicara di bek kiri ini memang menarik, padat, ada Arhan juga ya di sana. Nathan Chow bisa bermain di kiri, kemudian Justin Hubner juga bisa bermain di posisi kiri. Jadi banyak. Ya, walaupun Hubner tidak akan bermain melawan Arab Saudi, tapi dia bisa bermain di kiri. Dan dia kita tahu bersama bisa di back tengah. Bahkan di U23 di Qatar dia ya oleh STY dia bermain di Dortmund sebagai gelandang bertahan. Nah, dengan pola yang 4-3-3 ini berarti ada 4 back flat. Itu yang disukai oleh Patrick Kluivert. Nah, dengan 4 back, kita kan biasanya bermain dengan 3 back, teman-teman ya. Sekarang dengan 4 back ya harus ada pilihan. Kita punya banyak pemain, apalagi di bek tengah. Ya, sudah pasti yang terjamin adalah kapten kita, Jai Itzes. Tinggal apakah Mes Hilgers akan masuk di situ, atau Rizky Ridho, atau Jordi Amat yang akan dimainkan. Karena Kevin Dix juga bisa bermain sebagai bek tengah. Di Copenhagen dia bermain di bek tengah. Kalau Kevin Dix ditarik ke tengah, ya berarti di kanan ada Sandy Walsh. Tapi mungkin ya untuk bisa mendapatkan tempat bahwa Kevin Dix akan ditarik ke kanan. Kalau dengan 4 back, ya ada Verdong di kiri dan tinggal Jai bermain di tengah dengan Mes atau dengan Rizky Ridho salah satu. Nah, kalau 3 gelandang ini menarik karena kita punya 3 gelandang, ada Tom Hae, ada Nathan Chow, dan juga ada Ivar Jenner. Nah, kalau bermain dengan 3, ya karena 4-3-3. Jika Jairo Radelbert masuk, maka posisi 3 ini dia akan mendapatkan 1, Nathan Chow ya akan cadangan. Ya itu yang terjadi dan memang sangat kuat dengan formasi ini. 3 di depan, Ragnar yang memang tidak akan bermain melawan Australia karena ada akumulasi kartu. Nah, kita bicara secara global dulu ini.
bisa dimanfaatkan di sini ketika bermain dengan Bahrain, ya, ketika dia tidak ada di Australia. Jadi ada Ragnar bisa di depan, ada Ole Romani. Jika Ole Romani semua tuntas, ya, surat-surat dia beres dalam pengangkatan pengambilan sumpah, dia pasti akan dimainkan. Tidak mungkin Rafael Struijk, dia ada di sana. Dan satu lagi yang saya lihat ya akan main adalah Marcelino. Itu 4-3-3-nya dengan kalau ada Ragnar. Nah, tapi kalau tidak ada Ragnar seperti kita akan bermain di Sydney melawan Australia, pasti ini bisa akan terjadi dengan di depan itu 3, Eliano Reinders, Marcelino, dan juga dengan Ole Romani. Jika Eliano cadangan, maka satu yang akan tampil adalah mungkin Rafael Struijk, karena Rafael kan bukan sebagai striker murni nomor 9. Yang nomor 9 bisa aja ada Ole di sana. Rafael bisa melebar bermain bersama dengan Marcelino. Itu bisa opsi-opsi yang akan diambil oleh Patrick Kluivert. Ya, jadi dia ingin selain menyerang, ya bagaimana lebih banyak pemain-pemain itu menguasai bola. Jadi ball positionnya kita harus kuat. Itu kata Patrick Kluivert. Jadi alami sendiri ketika di Barcelona kita tahu sendiri kan bagaimana penguasaan bola yang selalu tinggi dengan permainan tiki taka, ya. Kemudian juga bagaimana di Milan dia merasakan juga penampilan yang sama. Makanya dia ingin sebanyak mungkin kita pemain-pemain kita ini harus bisa mengendalikan permainan. Nah, itu yang selama ini kita tidak lihat. Ya, kalau Patrick punya obsesi ke sana, saya pikir ini luar biasa. Kita akan mengendalikan baik mau main kandang, main tandang, kita harus bisa menguasai permainan dengan 4-3-3-nya. Nah, ada opsi lain, ya. Ketika bukan dengan 4-3-3, dia punya plan B, ya. Itu 3-5-2. Itu kata Patrick Kluivert. Nah, kalau 3-5-2 berarti kita akan kuat di tengah, teman-teman, ya. Kalau Patrick bilang, jadi ini opsi kalau sesuai dengan lawan, dia bilang. Kita lihat lawan, kita lihat kondisi pemain dan lawan akan kita hadapi bagaimana. Jadi dia punya 2 ini. 3-5, kalau dengan 3-5-2, nah berarti terakomodirlah Rizky Ridho, Jai akan di tengah dengan Mads Hilgers. 3 ini. Di 2 flank nantinya, itu ada Kevin Dix, ada Calvin Verdong. Nah, 3 di tengah ini yang sangat kuat. Kalau Jairo sudah ada, ya, maka Jairo ada di sana, Tom Haye dan Ivar Jenner. 3 akan kuat. Nah, 2 di depan. Ini kalau lawan Australia. Ya, saya pikir adalah Ole Romani dan Marcelino Ferdinand. Itu yang ada. Ya. Memang bisa aja kemungkinan bahwa Rafael Struijk akan dimainkan bersama dengan Ole Romani. Tapi karena dia senang dengan Marcelino yang akan ada di depan. Itu kalau dengan 3-5-2. Jadi itu teman-teman, ya. 4-3-3 dan 3-5-2 yang menjadi andalan bagi Patrick Kluivert ketika dia membesut, menukangi tim nasional Indonesia. Nah, kita akan tunggu dengan gaya permainan dia yang lebih kreatif, atraktif, ya, ofensif. Ini luar biasa. Ya, para pendukung akan menikmati, ya, cara bermain ala Patrick Kluivert yang akan dibantu oleh Dani Lansat, asisten dia, dan juga dengan Alex Pastoor. Jadi suatu kelengkapan paket yang luar biasa yang dimiliki oleh tim kepelatihan tim Garuda kita untuk mengarungi 4 laga ke depan. Karena target tidak main-main. Ini pertaruhan bagi Patrick Kluivert. Ya, ini berisiko sangat besar dan dia harus dituntut untuk bisa membawa tim ini melaju terbang tinggi. Ya, Patrick Kluivert juga sudah bilang kan paling tidak 4 poin yang dia incar, draw lawan Australia dan kita menang melawan Bahrain itu paling tidak di bulan Maret. Sambil kita akan melihat untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Cina di GBK dan berusaha untuk bisa meraih paling tidak 1 poin melawan Jepang, walaupun itu terasa memang sangat berat. Tapi ketika Jepang tidak punya peluang tidak punya tujuan karena mereka sudah pasti lolos, ya mungkin saja Jepang akan bermain dengan tim lapis kedua dan kita bisa mendapatkan 1 poin. Itu yang kita harapkan. Jadi mari kita tunggu, ya, bagaimana racikan, ya, sepak bola menyerang, ya, ala Patrick Kluivert untuk the Garuda Warriors. Dengan saya, Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.